Jumpa lagi di channel Bang Jaki. Hari ini Bang Jaki akan meliput kegiatan halal bihalal alumni Pondok Pesantren Darul Rahman bersama Syekhuna Profesor Kiai Supran Makmun. Hari ini Ahad 20 April 2025. Apa dan bagaimana kita akan saksikan kegiatan tersebut. Nampak para alumni yang sudah datang dengan kendaraan masing-masing masuk ke kediaman Pak Kiai yang sudah disiapkan tempatnya, dan nampak juga yang lain masih menunggu kawannya masing-masing. Dan kita lihat memang halal bihalal angkatan ini merupakan satu wadah perkumpulan untuk silaturahim, dan mereka menghilangkan mungkin kangen cerita-cerita waktu mondok di tahun-tahun yang lalu. Ini mulai dari alumni 1 sampai 45, sekarang alumni yang kelas 6 sekarang 46. Jadi kita lihat keseruan kegiatan ini. Dan ini di warung-warung, wah udah siap-siap nih. Somai siap, somai. Oh, deh, bakmi siap. Iya, berapa stoknya, berapa nih stoknya nih? Stoknya lumayan banyak. Banyak ya? Iya. 250 porsi. Mantap, mantap. Waduh. Nah, ini yang bakmi juga udah siap nih untuk konsumsi alumni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini angkatan berapa nih? 9. Oh, kompak nih angkatan 9 nih. Nah, ini Nur Baik tadi. Faisi. Masuk YouTube dong. Iya. Mantep deh. Mantap. Ajin gue belum datang Ustaz Zaki ya? Iya, mudah-mudahan biar sehat deh. Ya, Iya deh. Iya. itu temannya tuh. Ini Mas Saih dari Subang ini. Bang, Nah, ini Patimban ini. Keja ini dari Jakarta Pusat. pusat. Nah, yang punya jalan sadar nih. Oh, ibu wilayah. Iya. Ibu wilayah ini. Kemarin ada kata-kata yang bagus nih. Apa itu? Ternyata orang sadar kagak sadar-sadar kalau jalan sadar macet gitu. Wah, itu luar biasa itu. Wah, ini pada kongko-kongko sebelum masuk ke kediaman Pak Kiai. Kang Yusuf. Alhamdulillah, sehat. Kata-kata hari ini Luar biasa. luar biasa. Tidak disangka-sangka. Saya nggak masuk list biar jadi kejutan. Iya, ketemu ya. Amin. Oke, Poji, kata-kata hari ini. Ini berkah untuk semuanya. Iya, kita Judin. Berkah untuk semuanya dan selamat bagi angkatan selanjutnya. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Kiai. Ucapan selamat halal bihalal dong Kiai. Ayo dong. Gimana ngomongnya? Iya, ucapin selamat buat pondok ya halal bihalal buat Pak Kiai. Terima kasih hari ini Pak Kiai Supran open house kita alumni bisa berhalal bihalal. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan buat kita, khususnya buat Syekhuna Kiai Supran Makmun. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan afiat dan ilmunya bermanfaat buat kita. Nampak ramah tamah para alumni angkatan, lintas angkatan sebelum masuk ke kediaman Pak Kiai.
Assalamualaikum Pak Kiai. Ucapan buat Daur Rahman dulu dong. Halal bihalal ucapannya. Alhamdulillah, Kiai Faisal. ikut berbahagia bisa hadir bersama alumni Darul Rahman semuanya. Semoga Darul Rahman makin jaya, makin hebat, insyaallah. Amin, amin, amin. Guru mulia kita nih, Pak Zur Al-Banjari ke Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita bersilaturahmi kepada guru besar kita, Profesor Dr. Kiai Sugeng Mamun. Amin. Kita doakan sehat, Amin. afiat, panjang Amin. umur. Amin. Tadi saya sudah berjumpa dengan beliau. Amin. Dengan harapan mudah-mudahan Kiai Amin. Sugeng Mamun, Amin. murid-muridnya di ulama semua. Amin. Duitnya nggak putus-putus. Amin. Kalau putus nggak laku. Insyaallah. Kalau mau maju seorang ulama kiai, ikuti Kiai Sugeng Mamun. Amin. Gua yuhibbul habaib. Amin. Kata guru saya Sayyid Segaf, bapak ayahnya Habib Ali Segaf, Habib Umar Segaf, benci kepada kiai, benci kepada habaib, kufur. Bagaimana bilang putus-putus, engkau kufur. Dengan harapan mudah-mudahan Kiai Sugeng lihat perjuangannya, anak-anaknya sudah siap, regenerasi sudah siap. Dengan harapan lagi mudah-mudahan alumni semua sehat, afiat, panjang umur. Amin. Gampang kalau mau jadi kiai, ya. Nyari ilmu gampang, yang susah nyari apa? Nyari duit. Nyari ini lagi. Saya pernah di Singapura. Kata guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari alumni Pondok Pesantren Darul Rahman ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, dan juga kami atas nama alumni selalu berdoa dan mendoakan kepada seluruh alumni yang sudah tamat pesantren, semoga menjadi orang yang berguna untuk Amin. agama, berguna untuk negara, Amin. dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara kita, orang tua kita, saudara kita yang sedang tertimpa musibah, Allah berikan cobaan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin. Yang kurang sehat disehatkan jasmaninya. Dan Amin. mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah yang perlu kami sampaikan. Semoga perjalanan hidup kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita doain semoga Kevin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Abdul Hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil dalam rangka silaturahmi untuk saling memaafkan di antara kita. Ini yang menjadi anjuran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rasul sabda, "Man ahabba ayyub sadolahu fi rizqihi wa ayyub sa'alahu fi akalihi falyasil rohi." Barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka di antara perintahnya Rasulullah melaksanakan silaturahmi. Kita melaksanakan silaturahmi di antara keluarga, silaturahmi di antara sesama mukminnya, silaturahmi di antara guru dengan murid-muridnya. Ini jangan sampai putus silaturahmi. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Karena dalam Islam silaturahmi penting untuk saling bertemu, untuk menghilangkan kesalahpahaman. Kalau ada di antara kita ada yang salah paham, dengan ketemu ini kita bisa berbicara, bisa bersilaturahmi, mempererat persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Terima kasih Bapak Ibu saudara, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, dimanapun anak-anakku. Kalau saya ikut juga anak-anakku yang menjadi kiai, tetap saya, misalnya Al-Mukarram, Al-Haji, Mustafa Al-Mukarram, Haji Al-Bazar Al-Mukarram, Haji Al-Kamil. Dan tetap saya mengucapkan Ananda Kiai Haji. Terima kasih kepada semua alumni yang pada hari ini kita bersilaturahmi mengenang masa-masa lalu. Alhamdulillah saya tidak minta bantuan sama wali murid karena masih bisa bergerak dengan apa yang ada. Kemudian juga saya ingin orang-orang itu akan habis biaya nanti kira-kira 2 M. Sekarang sudah habis 1,5 M. Untuk sempurnanya nanti insyaallah 2 M selesai. Yang mungkin pertengahan bulan Dzulhijjah itu akan saya resmikan kolam renang itu. Insyaallah saya yang berenang pertama kali. Saya akan loncat renang pertama kali dengan renang di bawah air, renang di dalam kayak kapal selam, renang di atas biasa tengkurap, dan saya bisa berenang dengan telentang ke atas. Insya Allah saya buktikan nanti. Dari saat saya berenang, karena dulu saya ikut di kampung di tepi sungai. Jadi kalau soal berenang itu sudah mulai saya di SD itu sudah saya berenang. Mungkin ada yang bertanya dasar hukumnya. Alimu auladakum as-sihabata wal farqa. Didiklah anak-anakku, kata Rasulullah, alimu auladakum as-sibaha. Ajarkan anak-anak itu untuk berenang. Padahal hadis itu pada pasir. Tapi nyatanya Rasulullah mengatakan alimu auladakum as-sibaha. Ternyata ini dibuktikan ketika umat Islam membuka Konstantinopel,
maka dari itu pulau Siprus itu ada yang berenang. Karena Konstantinopel terletaknya di Pulau Siprus. Sehingga tentara-tentara yang besar berenang. Itu mungkin mukjizatnya Rasulullah ketika itu sudah bersabda al-ilmu auladakum as-sibah. Maka untuk anak putri tidak ada pelajaran berenang. Karena itu auladakum berenang itu. Jadi anak putri tetap tidak ada berenang. Yang berenang cuma anak putra. Itu sudah saya siapkan. Nanti kalau kamu di buku keliling yang dekat jalan samping rumah saya, sambil bagian tempat makannya anak putri kayak apa sekarang, dan bagaimana makannya tempat makannya anak putri zaman di Surabaya. Ini di situ bisa dibedakan, boleh juga tempat-tempat kamar mandinya. Kalau dulu di Surabaya saya tahu bagaimana mandinya anak putri dengan kamar yang terbatas. Nah sekarang itu anak putri itu mempunyai kamar mandi sebanyak 96 kamar mandi. Untuk anak putri, untuk anak putra barangkali ada 120 kamar mandi dengan ukuran kamar mandi standar. Semuanya pakai keramik, isinya juga standar. Anak-anakku, siapakah orang penting? Anak-anak menjawab termasuk saya, orang penting itu kalau jadi kiai ulama. Dijawab oleh guru saya, salah. Kiai tidak penting. Dicoba lagi yang lain menjawab, jadi orang kaya. Ada kiai saya, orang kaya tidak penting. Dijawab lagi oleh yang lain, jadi pemimpin. Dijawab oleh kiai saya, pemimpin tidak penting, kiai tidak penting, orang kaya tidak penting. Kemudian kiai menjawab, subhanallah, jawabannya itu filosofi mendalam. Lalu kiai saya berkata, orang penting itu anak-anakku, orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Kiai tidak penting. Kalau kiainya tidak mementingkan kepentingan orang lain, undang tahlilan kagak datang, sembahyang jenazah kagak datang, dia suruh ngaji kagak datang. Kiainya ada di rumah, ada tidak kepedulian sosial pun tidak. Kiai semacam itu kiai yang tidak penting. Seandainya mati, insya Allah tidak ada yang menyesal. Orang kaya yang penting, orang kaya yang mementingkan kepentingan orang lain. Orang kaya yang tidak mementingkan kepentingan orang tidak penting, hanya mementingkan dirinya sendiri. Menjadi pemimpin tidak penting. Kalau pemimpin itu tidak mementingkan kepentingan orang lain, hanya mementingkan pribadinya. Nah, orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Apa kepentingan pribadi tidak ada? Oh, ada. Kepentingan pribadi tidak dilarang oleh agama. Persilakan tiap orang bisa punya kepentingan pribadinya. Cuman apabila kepentingan pribadinya bertabrakan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum yang diutamakan, kepentingan pribadi yang mundur. Ini kata guru saya. Dari guru saya sekarang wariskan kepada anak-anakku semuanya. Kalau kau mementingkan keluargamu, kau menjadi orang penting di dalam keluarga. Di luar keluarga tidak penting. Kalau kau mementingkan kepentingan orang satu RT,
engkau akan menjadi orang penting di RT-mu. Kalau kau meninggikan kepentingan satu RW, engkau menjadi orang penting di RW-mu. Kalau kau mementingkan kepentingan satu desa, satu kelurahan, kau menjadi tokoh di desa itu, tokoh desa itu. Kalau kau mementingkan kepentingan suatu kecamatan, maka kau menjadi orang penting di kecamatan itu, maka kau jadi tokoh di kecamatan itu. Di kecamatan lain tidak. Nah, kalau kau mementingkan satu kabupaten, kau menjadi tokoh di kabupaten itu, tokoh di Kabupaten Tangerang, tokoh di Kabupaten Serang, tokoh di Kabupaten Serang, bukan tokoh di Kabupaten Bogor. Kalau kau mementingkan kepentingan satu provinsi, kau akan menjadi orang penting di provinsi. Tokoh provinsi namanya, tokoh Jawa Barat, tokoh Jawa Tengah, tokoh Jawa Timur. Kalau kau memikirkan kepentingan satu bangsa, satu negara, bukan satu provinsi, engkau bicara kepentingan bangsamu dari Sabang sampai Merauke, maka kau menjadi orang penting dalam negara itu, dikatakan tokoh nasional, tokoh bangsa. Karena yang dipentingkan satu bangsa. Kalau yang kau pentingkan antar negara, katakan ASEAN atau antar negara, tidak hanya penting negaranya sendiri, tapi memikirkan negara orang lain supaya bersama-sama hidup damai misalnya. Masa engkau menjadi tokoh internasional. Jadi engkau apakah tokoh internasional, apakah tokoh nasional, apakah tokoh provinsi, apakah tokoh kabupaten, apakah tokoh kecamatan, apakah tokoh kelurahan, apa tokoh RW, apa tokoh RT, apa tokoh di rumah. Ya kalau namanya pentingkan dengan istrinya, anaknya, kau menjadi tokoh, tapi tokoh dalam rumah. Saya inginkan, ya paling tidaklah ada sedikit tokoh kabupaten lah, tokoh provinsi, tokoh nasional. Ini yang diajarkan oleh guru saya. Itu tertanam dalam perasaan saya. Kalau saya cuma memikirkan istri saya dan anak saya tokoh dalam keluarga, orang penting dalam keluarga, tapi keluarga lain saya tidak diperhatikan. Meningkat kita berpikir satu RT akan menjadi tokoh di RT itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita sudah berpikiran nasional, memikirkan bangsanya, maka dia akan menjadi tokoh nasional. Ya misalnya menjadi ketua majelis ulama di Jakarta, di Jawa Barat, menjadi ketua Dewan Dakwah di Jakarta, itu menjadi tokoh di Jakarta itu. Tapi kalau pikirannya nanti berkembang, saya tidak hanya memikirkan dakwah di Jakarta, tapi bagaimana dakwah ini di seluruh Indonesia. Barulah itu pikirannya menjadi nasional. Itu guru saya waktu itu yang bercerita. Itu tertanam dalam diri saya. Bukan tidak ada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi mesti ada dan tidak dilarang di dalam agama ini. Jadi kalau orang berpikir saya tidak punya kepentingan pribadi, itu bohong. Bohong dirinya. Tidak usah membangun seorang juga mementingkan keluarga. Suruh mati dua hari. Kepentingan keluarga ada, kepentingan pribadi ada. Tetapi dalam Islam itu maslahatul jam'i muqaddamun ala maslahatil fardh. Kepentingan umum yang harus didahulukan. Saya punya kepentingan keluarga saya.
Tapi kalau ternyata tertentu dengan kepentingan pondok, saya tidak hubungkan kepentingan pondok. Kemudian keluarga saya mundur dulu. Apalagi berkaitan dengan kepentingan umum, mundur kepentingan pribadinya. Selama kepentingan pribadi itu tidak terbentur dengan kepentingan umum, laksanakan kepentingan pribadinya. Tidak ada larangan dalam agama. Jadi tidak ada orang bilang, saya tidak ada kepentingan pribadi, bohong. Saya tidak ada kepentingan keluarga, bohong. Jujur saja, kepentingan pribadi seorang umum ada, kepentingan keluarga saya ada. Tapi kalau kepentingan pribadi saya merusak kepentingan umum, itu dalam agama kepentingan pribadinya mundur, kepentingan umum yang harus didahulukan. Ini maka kembali lagi orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain, maka dia dianggap orang penting. Kalau tidak mementingkan kepentingan orang lain, itu bukan orang penting. Walaupun kiai, walaupun orang kaya, walaupun pemimpin. Nah di sinilah kepentingan. Jadi kalau anak-anakku menjadi kepentingan, menjadi tokoh nasional, memikirkan bangsanya, ikut berbicara soal bangsanya. Kalau saudara ingin lebih jauh menjadi tokoh internasional, bicara soal kepentingan negara lain atau membela kepentingan negara lain, baru menjadi tokoh internasional. Kalau tokoh nasional itu tokoh bangsa Indonesia. Ini maka anak-anakku, saya mengambil kata-kata guru saya, kalau anak-anakku ingin menjadi orang penting, maka anak-anakku harus mementingkan kepentingan orang lain. Baru anak-anakku nanti akan menjadi orang penting. Sekarang doa saya ini, habis sholat, kalau tidak lupa, mesti saya berdoa pada umur. Allahumma tawil umri, ma'asihati wal afiyah, ma'adun punafi'an dinimuka. Wa illa, fal amru dia dikatakan, ya Allah panjangkan umur saya dengan kesehatan yang baik selama saya masih ada gunanya kepada agama. Kalau sudah tidak ada gunanya kepada agamamu, ya Allah, terserah kepadamu. Keputusan di tanganmu yang maha kuasa, yang maha baik. Wan amru dia dikatakan. Saya terima, seandainya saya dicabut nyawa saya hari ini, saya terima. Dicabut besok pagi, terima. Jangan besok pagi dicabut hari ini, saya pun terima. Tapi saya minta, ya Allah, panjangkan umur saya dengan sehat selama saya masih ada gunanya terhadap agama. Dan inilah saudara-saudara, maka seluruh ini semakin tahun yang kamu hadapi semakin berat. Mungkin nanti akan lebih berat daripada apa yang dihadapi seorang makhluk itu. Karena semakin dekat pada kiamat, itu fitnah-fitnah segala macam itu akan tumbuh. Seluruh yang harus kau hadapi dengan akidah yang sehat. Banyak tantangan-tantangan yang kamu sekarang hadapi yang sangat berbahaya terhadap agama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'ala wa ta'ala وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الموالد ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا من الرحم وتقضي لنا من الاجل وتطهرنا بها من ذنب السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا سروريات الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم انا نسالك يا الله ونتوجه اليك يا الله بحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى يا الله يا حي يا قيوم يا عزيز يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك يا الله ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وقلبا واسعا ولسانا ذاكرا ودعاء مقبولا. اللهم اهدنا يا الله واهل بيتنا وذريتنا يا الله والطيبات والمتقربين والمتقربات صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اللهم سلمنا يا الله واهل بيتنا وذريتنا يا الله والطيبات والمتقربين والمتقربات من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر الجن والإنس والسحر ومن جميع الأمراض. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارزقنا يا الله وأهل بيتنا وذريتنا يا الله والطيبات والمتقربين والمتقربات رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم إن كان في السماء فأنزله. اللهم إن كان في الأرض فأخرجه. اللهم إن كان بعيدا فقربه. اللهم إن كان عسيرا فيسره. يا الله يا الله يا الله يا ميسر كل عسير وتيسير العسير على يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بصير. اللهم صل أمورنا وأمور هذا المعهد وأمور من يهلكنا وأمور من يساعدنا وأمور من يهدونا وأمور من دخل بيتنا وأمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمهاجرين والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وحرمة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم خفف علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعبد إلى الإنسان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا يا الله للمتقين إماما. واجعلنا يا الله أهل بيتنا وذريتنا يا الله والمطهرين والمطهرات للمتقين إماما. اللهم أنزلنا يا الله أنزلا مباركا المسلم. اللهم أنزلنا يا الله وأهل بيتنا وذريتنا يا الله والمطهرين والمطهرين أنزلا مباركا خير المنزلين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والشكر على العافية يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang saya baca hampir setiap sholat 5 waktu bersama-sama dengan istri saya. Ini doa termasuk kepada semua santri-santri dan termasuk kepada